Perkenalkan, nama saya Gita Syarwi Febiola Sitohang. Saya dari kelompok 4 pada praktikum statistika kedua. Di sini saya akan melakukan video tutorial untuk pengerjaan tugas mingguan pada modul 5 statistika non-parametrik. Sudah terlihat pada layar, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada shift yang pertama. Ada terdapat 2 soal, saya akan bacakan langsung kedua soalnya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk menilai apakah preferensi penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn berbeda antara 3 kelompok usia, yaitu kelompok A 18 hingga 25 tahun, kelompok B 26 hingga 35 tahun, dan kelompok C 36 hingga 45 tahun. Lalu, ada sebanyak 280 orang partisipan diminta untuk memilih preferensi mereka. Lakukan uji Chi-square pada tingkat kepercayaan 95% untuk menentukan apakah preferensi pengguna media sosial itu berbeda antara kelompok usia. Di sini juga sudah terdapat data-datanya. Yang kedua, perusahaan farmasi X, Y, dan Z itu mengembangkan sebuah formula obat flu. Sebanyak 25 pasien flu atau yang menderita gejala yang serupa itu telah diuji menggunakan formula tersebut. Dan tingkat kesembuhan pasien itu diukur sebelum dan setelah pengobatan. Berikut data tingkat kesembuhan pasien dalam persen. Di sini diberikan data sebanyak 25 data dari 25 pasien yang dilakukan pengujian tadi, dan di sini adalah data sebelum dan sesudah pengobatan dalam bentuk persen. Nah, berdasarkan data tersebut, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan antara sebelum dan sesudah pengobatan pada pasien? Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Hal yang pertama kali kita masukkan data yang sudah kita dapatkan ini ke dalam file Excel. Ini saya sudah masukkan 2 soal tadi, data tadi. Ini untuk soal pertama. Di sini, lalu untuk soal yang kedua, seperti ini ada sebelum dan sesudah dengan tingkat kesembuhan dan banyaknya datanya. Lalu langkah kedua di sini kita untuk pengerjaan kedua soal ini kita menggunakan 2 software. Yang pertama RStudio dan yang kedua itu ada Minitab. Di sini sudah terlihat pada tampilan layar. Saya sudah terlebih dahulu membuat software sintaks untuk RStudio-nya. Nah, di sini untuk soal pertama kita tadi untuk membuat uji Chi-square. Di sini kita masukkan lagi sintaksnya. Ini data yang kita dapatkan dari soal. Untuk ini adalah kita sesuaikan juga dari soal, karena di soal itu ada barisnya A, B, dan C untuk kelompok usia A, B, dan C, bahkan kita di sini buat 3. Lalu di sini urutan media sosialnya ada Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Lalu di sini untuk hasilnya, untuk hasil dari uji Chi-square-nya ini, atau Chi-test-nya ini. Maka setelah itu kita akan run saja Ctrl plus Enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya untuk nilai X square-nya itu sebesar 14,952, DF-nya itu 6, dan P-value-nya itu 0,02063. Nah, sebelumnya saya akan
memberitahu jika nilai p-value itu kurang dari tingkat signifikansi, dan di soal untuk nomor 1 dan nomor 2 itu sama-sama menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau dapat dikatakan 0,05. Nah, p-value di sini yang kita dapatkan itu lebih kecil dari tingkat signifikansinya yang sebesar 0,05. Di sini kita dapatkan 0,02. Maka jika dia p-value-nya itu lebih kecil daripada tingkat signifikansi, maka dia akan tolak H0. Dan jika dia lebih besar daripada tingkat signifikansi atau nilai alfanya itu, maka dia akan gagal tolak H0 atau kita akan menerima nilai H0 itu. Di mana untuk hipotesis soal pertama ini H0-nya itu adalah kelompok usia dan preferensi penggunaan media sosial itu tidak berkaitan, dan yang untuk nilai hipotesis pertamanya atau H1-nya itu preferensi dan kelompok usia itu dalam penggunaan media sosialnya itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Maka untuk soal pertama pada pengerjaan software RStudio ini kita simpulkan bahwa penggunaan media sosial ini dan juga kelompok usia itu saling berkaitan, atau antara kelompok usia A, B, dan C tersebut itu memang lebih banyak atau lebih dominan menggunakan dari keempat media sosial ini. Kalau kita lihat di soal tadi, itu kelompok A untuk 18 hingga 25 tahun itu yang menggunakan Facebook itu sebesar 30%, untuk yang menggunakan Instagram 25%, Twitter 20%, dan LinkedIn 15%, dan seterusnya. Berarti dia menerima H1 untuk pengerjaan RStudio soal nomor pertama. Kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini di soal kedua kita menggunakan uji Mendeley. Di sini kita masukkan sebelum dan sesudah, karena di soal itu ada sebelum dan sesudah pada saat pasien melakukan pengobatan untuk pengembangan formula baru obat flu. Nah, di sini kita masukkan tingkat kesembuhan. Ini sebenarnya disesuaikan dengan kalian, dengan soal, atau sesuai dengan kebutuhan. Dan ini datanya adalah data yang kita masukkan untuk sebelum dan sesudah. Jadi kita sesuaikan dengan ini. Yang ini. Jadi kita masukkan data itu, kita sesuaikan dengan ini. Berarti sesudah kita masukkan ada 25 data sesudah pengobatan untuk pasien, lalu ada 25 data pengobatan sebelum pasien menggunakan formula baru. Ini kita run saja. Nah, di sini tadi kan kita masukkan datanya seperti ini. Maka nanti kalau kita run akan keluar datanya seperti ini. Dan kalau kita lihat ke file Excel yang sudah kita buat, maka ini akan sesuai sebelum. Tuh, 30%, 35%. Nah, ini berurutan sebelum dan sesudah. Nah, maka kita di sini dapat untuk nilainya itu sebanyak 333, dan nilai p-value di sini kita dapatkan 0,6968, di mana p-value-nya ini dapat dikatakan lebih besar dibandingkan nilai atau tingkat signifikansinya yang sebesar 0,05. Jadi maka dia akan gagal tolak H0, di mana untuk soal nomor kedua ini H0-nya itu
H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan dalam peningkatan kesembuhan setelah ataupun sebelum uji formula. Dan untuk hipotesis pertama atau nilai H1 di sini saya buat terdapat perbedaan peningkatan kesembuhan setelah dan sebelum uji formula. Maka karena dia lebih besar nilai PV-nya dari signifikansi, yang mana kalau lebih besar itu maka dia akan gagal tolak H0, maka kita akan menerima H0, di mana H0 tadi itu tidak terdapat perbedaan peningkatan kesembuhan setelah ataupun sebelum uji formula. Jadi tidak terdapat ada peningkatan yang signifikan atau yang benar-benar jauh perbedaannya antara sebelum dan sesudah, karena dia hampir sama kan. Kalau kita bisa baca lagi ke soal itu juga kita langsung bisa lihat ya tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh atau terlalu signifikan. Maka itu adalah kesimpulan untuk soal kedua pada pengerjaan software RStudio. Lalu kita akan masuk ke pengerjaan di software Minitab. Nah, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu atau sudah memasukkan datanya tadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Ini ya. Soal 2. Saya sudah masukkan ini. Di sini ada kelompok data sama seperti tadi ya, atau sama seperti file Excel. Nah, di sini kenapa saya buat pasien sebelum sesudah? Karena kalau di Minitab itu tidak boleh penamaannya itu sama antara kolom yang berbeda. Jadi ini pasien underscore satu ini hanya sebagai pembeda saja untuk kolom C1 dan C3 dalam penamaannya. Nah, kita akan lakukan uji chi-square pada soal nomor 1 di software Minitab. Pertama, kita akan melihat di sini di bagian atas ini ada start. Ini, lalu kita pilih table, lalu kita pilih chi-square test for association. Nah, di sini kita pilih yang ada dua pilihan, yaitu raw data atau summaries. Kita pilih summaries. Ini. Bahkan dia akan langsung masuk datanya tadi. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, hingga total berapa. Nah, di sini karena kita akan melihat antara Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn, maka kita buat di sini Facebook hingga LinkedIn. Lalu kita akan klik OK. Maka akan keluar data seperti ini. Nah, di sini kita dapat nilai p-value-nya itu 0,092 atau 0,092 dan 0,074. Di mana dalam hal ini nilai p-value-nya yang kita dapatkan di sini itu lebih besar dibandingkan nilai tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaannya 95% yang sebesar 0,05 tadi. Jadi di sini kalau dia lebih besar maka kita akan gagal tolak H0, di mana kalau di RStudio kita menerima H0, yaitu bahwa kelompok usia dan preferensi penggunaan kelompok usia dan preferensi penggunaan media sosial itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Nah, tapi kalau di Minitab ini kita dapatkan hasil yang berbeda, yaitu lebih besar p-value dibandingkan tingkat signifikansinya, maka kita gagal tolak H0, di mana kita akan menerima nilai H0 itu.
yaitu di mana hipotesis yang sudah saya buat untuk soal nomor 1 di H0 ini adalah kelompok usia dan preferensi penggunaan media sosial itu tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya penggunaan media sosial dengan kelompok usia baik itu kelompok A, B, dan C tadi dengan penggolongan usianya masing-masing. Jadi tidak ada keterkaitan dalam penggunaan media sosial. Lalu kita akan masuk untuk soal yang kedua. Di soal yang kedua kita akan pilih ke start, kita pilih non parametrik. Lalu di sini akan muncul ada Wilcoxon, Matt Whitney, Kurzweil Wallis, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan soal nomor kedua ini uji Matt Whitney, jadi kita pilih Matt Whitney. Dan di sini akan langsung masuk data seperti ini, pasien dulu, pasien sesudah. Nah, di sini kita akan, karena kita akan mengetahui berapa sih nilainya untuk sebelum dan sesudah, apakah ada perbedaan, maka kita buat di sini untuk first sampelnya itu sebelum dan second sampelnya itu sesudah dengan confidence level atau tingkat signifikansi atau kepercayaan kita sesuaikan pada soal yaitu 95%. Ini kita klik OK, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Dengan nilai p-value-nya itu adalah sebesar 0,698 dan 0,697, di mana hasilnya ini sama dengan hasil yang kita dapatkan di RStudio. Hasil dari Minitab untuk soal yang kedua ini sama dengan hasil yang kita dapatkan di RStudio, yaitu 0,698. Jadi artinya kesimpulannya sama. Untuk soal yang kedua, kita akan gagal tolak H0, di mana kita akan menerima nilai H0 tadi, hipotesis H0 tadi, yang mana untuk soal nomor 2, hipotesis H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan peningkatan kesembuhan, baik itu sebelum maupun sesudah uji formula dilakukan pada pasien. Demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pada setiap saya menjelaskan di video tutorial kali ini untuk modul 5 statistika non parametrik, mohon dimaafkan dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.